Seon pergi dari perusahaan Taehyung, Yan bernapas lega karena Seon pergi tanpa buat apapun lagi. Sontak Taehyung langsung memandangi Yan yang sedang Yan, Taehyung segera menghampiri Yan yang sakit. Sayang, kau kenapa? Perutku sakit. Taehyung terkejut mendengarnya. Dengan cepat dia langsung menggendong Yan. Istri Tuhan baik-baik saja, perutnya sakit karena dia banyak pikiran, jadi mohon Tuhan jaga istri Anda dengan baik. Suruh dia jangan banyak pikiran yang berat karena itu bahaya untuk kandungannya, jelas dokter. Taehyung melakukannya baik dokter, terima kasih. Taehyung pun menghampiri Yan yang berbaring di ranjang single bed itu. Taehyung mengelus kepala Yan dengan lembut. Yan merejapkan matanya dan mengalihkan pandangannya. Yan, kenapa kau diam? Apa ada sesuatu yang mengganggumu? Yan menatap Taehyung. Tidak ada apa-apa Taehyung, aku tidak memikirkan apapun, aku hanya memikirkanmu dan anak kita. Taehyung mencubit pipi Yan yang bohong. Benar saja, kenapa aku rasa kau? Yan mengangkat tangan Taehyung dengan rata. Aku tidak bohong, suamiku. Yan pun bangkit dari baringannya dibantu Taehyung. Mereka bukan pulang ke rumah, melainkan kembali ke perusahaan. Sebenarnya Taehyung ingin membawa Yan pulang untuk istirahat, tapi Yan menolak. Dia merengek tetap kembali ke perusahaan. Yan, ingat apa kata dokter, jangan terlalu banyak berpikiran yang berat. Kalau bisa cukup memikirkanku saja. Yan memukul lengan Taehyung dengan sedikit kuat. Sakit Yan. Yan tertawa melihat ekspresi Taehyung yang merengek kesakitan itu. Yan, kalau ada sesuatu yang mengganggu pada pikiranmu, kumohon ceritakanlah. Aku tidak mau kau seperti tadi. Kau tahu seperti tadi itu sangat bahaya pada kandunganmu. Aku tidak mau menjadi apa-apa pada kalian berdua. Taehyung mengelus punggung Yan dan menepuknya dengan pelan. Seon berdiri di balkon menatapi langit yang hitam. Tidak ada bulan maupun bintang yang menerangi bumi ini. Seon menghela nafas. Dia tengah memikirkan cara bagaimana agar Yan bisa kembali kepadanya tanpa paksaannya. Dan dia juga memikirkan bagaimana caranya agar Yan dan Taehyung bertengkar agar mereka bisa bercerai. Lihat saja Yan, cepat atau lambat kau akan kembali kepadaku dengan sendirinya. Dia tertawa kecil mendengarnya. Memang apa yang aku tahu, jelas kemana kita. Dia menolak menatapnya. Aku harap dan yakin kemana kita perempuan. Kenapa kau begitu yakin dan kenapa kau berharap pada kita perempuan? Aku yakin saja aku berharap pada kita perempuan karena aku juga
ingin mencintainya, aku akan memberikan semua hatiku pada putri kita. Aku akan menyayanginya seperti aku menyayangimu. Sehun menyodorkan sebuah cermin ke hadapan Taeyong. Panggil saja Sehun. Sehun menjeda bicaranya sejenak, kemudian kembali bersuara. Aku mengajakmu ke sini karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Tapi minum dulu Wenya. Taeyong menurut dia langsung meneguk Wen yang diberikan. Sehun menarik pinggiran bibirnya itu saat melihat Taeyong meneguk Wen yang dia berikan. Ketika wajah Sehun berubah menjadi sedikit terkejut. Istrimu hamil? Ya, istriku, ya, dia hamil sudah 2 bulan, balas Taeyong dengan bangga. Lalu wajah Sehun benar berubah. Dia semakin kesal dengan apa yang dikatakan oleh Taeyong. Sehun menjadi termenung. Taeyong menyenggol pelan lengan Sehun. Sehun, apa yang ingin kau katakan? Sehun mengerjapkan beberapa. Ya, aku lupa ingin bilang jika sampai di tempat mereka duduk. Taeyong menepuk pelan pundak Sehun. Sehun, sepertinya kita lain kali saja bicaranya. Sekarang istriku minta aku membeli anggur untuknya. Jadi, maafkan aku. Kalau begitu, permisi. Tanpa menunggu jawaban dari Sehun, Taeyong langsung beranjak dari bar tersebut. Sehun mengepalkan tangannya, padahal sedikit lagi dia akan membongkar masa lalu Yan dengan itu. Tapi dia tidak terlalu kesal pada Taeyong karena Wen yang dia minum itu mengandung sesuatu. Kau akan mati. Ia duduk manis di ruang tamu menunggu Taeyong kembali membawa anggur. Entah kenapa dia bisa mengidam buah anggur, padahal dia tidak begitu suka dengan anggur. Kenapa lama sekali, ujarnya pelan. Ia langsung menyambar ponselnya itu. Bibirnya terangkat melihat layar ponsel yang menelponnya itu. Halo Teh, selamat malam Nyonya. Apa ini benar keluarga dari Tuan Kim Taehyung? Ian melihat, maaf, ini siapa? Kenapa ponsel suamiku ada di tangan Anda? Kami dari pihak rumah sakit memberitahu jika suami Anda kecelakaan sempat menyeberang tadi. Sekarang suami Anda berada di ruang ICU. Sampai di rumah sakit, dia langsung mencari di mana kamar Taeyong. Yang berangkat dengan Sobin dan mertuanya akan menyusul ke rumah sakit. Suster, di mana kamar pasien bernama Kim Taehyung yang baru saja kecelakaan itu? Di kamar anggrek lantai 2, jawab suster tersebut. Sobin berterima kasih padanya kemudian membawa Yan ke lantai 2. Sudah ya, Taeyong pasti
Tidak apa-apa, tenang saja. Kita berdoa semoga Theo baik-baik saja, dan lo harus yakin Theo tidak apa-apa karena dia pria kuat. Ian mengangguk sambil menangkap wajah Ian, kemudian menghapus air matanya. Saat pintu dibuka, Ian bergegas mendekat pada Theo yang terbaring lemas, dan kelihatannya kecelakaannya tidak begitu parah. Ian menggenggam tangan Taeyong dan menempelkan ke pipinya. "Taeyong, maafkan aku." Mendengar suara Ian, Taeyong perlahan membuka matanya. Dan Subin pernah merasakan itu, tapi dia anggap itu sebagai awal mulai dia jatuh cinta, dan mengajarkan lain kali harus menjadi orang yang harus hati-hati untuk jatuh cinta lagi. "Jangan menangis, aku tidak apa-apa. Maafkan aku, gara-gara aku kau menjadi seperti ini." Dia menempelkan jari telunjuknya ke bibirnya. Theo tengah fokus pada laptopnya berada di atas meja ruang tamu itu. Dia tengah membuat proposal klien di jalan menghampiri di mana Theo duduk dengan membawa yang jeruk teh untuk Theo. "Apa kau sudah makan?" tanya Ian mendaratkan bokongnya di samping Taeyong dan meletakkan teh ke meja itu. "Aku sudah makan, aku membuatkan teh untukmu, minumlah." Sampai di kamar, Ian membersihkan dirinya, setelah itu berbaring di atas ranjang menunggu Taeyong. Ia menarik selimut hingga ke atas dada, dan Ian mulai menguap perlahan. Dia memejamkan matanya. Ponsel Ian terletak di atas nakas bergetar. Ian membuka matanya dan tangannya menggapai ponselnya. Dia menempelkan ponsel tersebut pada telinganya. "Halo? Halo Jung Ye." "Di balik kecelakaan Taeyong adalah aku. Bagaimana perasaanmu?" Ia terdiam beribu bahasa. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Sekarang dia hanya bisa menyangka kecelakaan Taeyong disebabkan oleh Taeyong. "Kau benar-benar baik aku karena dirimu. Aku ingatkan lagi, Ian, jika kau tidak ingin berbagi untuk kau, maka jauhi dia. Kalau bisa ceraikan dia." "Selamat malam anak kecil Daddy." Ian tersenyum pada Taeyong. Taeyong menolangkan kepalanya menatap Ian. "Kau kenapa? Kenapa wajahmu seperti orang gelisah?" Ian mengira pelan, "Tidak apa-apa." Kemudian dia membaringkan tubuhnya dan Taeyong langsung mendekapnya. "Tidurlah."
Yan, apa yang terjadi? Dennis. Yan terkena serpihan piring teh, langsung meraih tangan Yan yang memasukkan ke mulutnya. Ayo biar aku obati. Dia membawa Yan duduk di makan. Kemudian dia membawa kotak P3K untuk mengobati luka Yan. Dan kali jika ada piring ataupun kertas pecah, jangan memungutnya, panggil aku saja. Aku tidak mau terluka. Dalam perjalanan Yan duduk diam dan pandangannya lurus saja. Dia merasa ada sesuatu yang tengah Yan pikirkan dan tidak biasanya Yan diam seperti ini. Sayang, panggil Taeyong dengan hangat. Dia langsung mengalihkan pandangannya ke Taeyong. Kok kenapa? Kok? Tanya Yan sambil menunjuk dirinya sendiri. Sampai di kantor, dia menyuruh Yan masuk ke ruangannya dulu. Sedangkan dia menuju ruang keuangan, Yan baru saja meletakkan tas lempanya ke meja kerja. Ponselnya yang berada dalam tas pun berbunyi. Siapa yang mengirim pesan? Yan membuka pesan itu. Aku memberimu waktu 1 bulan untuk berpisah dengan Taeyong. Jika kalian belum berpisah, maka aku akan memisahkan kalian dengan cara